adalah bulan kesuksesan. Maka orang yang berhasil melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dijamin insya Allah hidupnya akan sukses. Itulah sebabnya berkaitan dengan tema yang akan kita bahas adalah dengan semangat Ramadan kita efektifkan kinerja. Ada 4 bentuk kerja yang harus kita tingkatkan dalam kehidupan ini. Pertama, kerja ikhlas. Ini diajarkan lewat ibadah puasa. Karena saya ingat ungkapan Syekh Nawawi, ulama besar dari Banten yang pernah jadi imam di Masjidil Haram, bahwa penyakit hati itu yang paling mudah menyerang kita adalah riya. Apa ini? Pengen dilihat, pengen dipuji orang. Dan ternyata lewat ibadah puasa ini kita diajarkan untuk melakukan sesuatu semata-mata karena Allah. Saya ambil contoh, kalau orang melaksanakan ibadah haji itu paling mudah dipuji orang. Baru daftar aja udah rame satu kampung. Begitu dia berangkat diantar satu kampung, anak-anak pada ngikut sampai pada hilang di alun-alun. Orang sedekah itu pasti banyak dipuji orang. Orang sholat pun banyak dipuji orang. Tapi kalau puasa, siapa yang memuji? Tidak ada orang yang memuji kepada orang yang rajin puasa. Bahkan sekarang mohon maaf saya lihat banyak amal soleh ini dihapus pahalanya oleh Allah lantaran perbuatan kita. Saya ambil contoh, orang baru pegang Quran udah langsung dipoto. Baru pegang Quran langsung ambil HP dipoto, dikomentari. Belum baca itu, belum. Baru megang noh. Coba aja orang mau haji itu baru nyampe asrama haji sudah dipublikasikan. Orang sholat tarawih aja dipoto, orang sedekah dipoto. Itu kata malaikat, gue nulis apa kali ya? Yang udah habis ditulis sama pelakunya sendiri. Makanya orang sholat dipuji orang haji banyak dipuji, orang sedekah banyak dipuji. Tapi kalau puasa siapa yang memuji? Sebab saya sendiri tidak tahu mana orang yang sedang puasa, mana yang tidak berpuasa. Apakah setiap yang lemas itu orang puasa? Belum tentu, pura-pura lemas. Dan tidak setiap orang rajin puasa itu lemas. Ada orang puasanya lemas, ketabak angin miring, dia mah husu banget, nggak punya duit puasanya. Ada orang yang begitu puasa seger terus, kerjanya juga semangat, ketawa terus, energik dia. Kadang jangan kita curiga, nih semangat banget kagak puasa kali ya, orang sahurnya 2 piring setengah. Jadi menurut saya ibadah ini yang tidak diketahui orang itu puasa. Itulah sebabnya karena orang puasa itu niatnya karena Allah, maka langsung dibahagiakan oleh Allah. Jangan nunggu akhirat, orang selesai puasa langsung dibahagiakan. Kapan itu? Buka puasa. Coba lihat buka puasa, yang dimakan sama, yang diminum sama. Kenapa orang bahagia? Karena jiwanya dibahagiakan oleh Allah. Makanya yang ditunggu bukan ceramah, yang ditunggu mah buka puasa. Itulah sebabnya ayo kita belajar dari puasa ini. Orang itu kalau sudah melaksanakan sesuatu karena Allah, itu sudah pasti akan dibahagiakan oleh Allah. Yang menarik perhatiin, biaya hidup di bulan Ramadan itu lebih besar daripada di bulan-bulan yang lain. Makannya sih cuma 2 kali, teman-teman makan itu tuh nggak kehitung. Kita harus beli baju, apalagi punya istri 1, itu bajunya aja 3. Belum kalau isinya 3, bajunya 9. Belum kita beliin baju anak, harus mudik, biaya hidupnya lebih besar, lebih banyak. Tapi karena kita niat ibadahnya karena Allah, alhamdulillah rezeki kita dijamin sama Allah. Kalau Allah saja melipat gandakan pahala, wajar kalau karyawan pun dapat THR, wajar. Itulah sebabnya mohon maaf, apa sih yang kita takutkan dalam hidup ini? Puasa itu biaya hidupnya mahal, tapi begitu orang niat karena Allah, rezeki dijamin oleh Allah. Ini saya dengar ini kan banyak yang terakhir buka puasa terakhir ini. Apa yang kita takutkan dalam hidup? Ada 3 hal yang banyak ditakutkan manusia. Pertama, rezeki.
Padahal kita ingat, ada orang sibuk mencari rizki, ada rizki yang mencari kita. Setiap Allah menciptakan manusia, rizkinya sudah dijamin oleh Allah. Di mana orang hidup, rizkinya ada. Orang itu meninggal, rizkinya habis. Tidak mungkin dia meninggal kalau rizkinya belum habis. Sok nanti mampir kita ke pinggir jalan, lihat orang gila itu. Orang gila aja rizkinya dijamin sama Allah. Yang menarik, orang gila itu nggak ada yang gagal ginjal, nggak ada. Ada nggak orang gila yang stroke? Nggak. Sehat terus, nggak pernah pakai baju, nggak pernah masuk angin. Orang gila. Kita mah ketebak angin dikit aja masuk angin. Orang gila mah sehat terus. Tapi jangan dipikir kalau begitu kita jadi gila aja semua, ya jangan. So, Al-Quran sudah menjelaskan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada seekor binatang melata pun kecuali rizkinya sudah dijamin oleh Allah. Binatang saja Allah jamin, apalagi manusia. Lalu kita berbicara rizki, silahkan orang sibuk mencari rizki, tapi jangan lupa ada rizki itu yang mencari kita. Dan kita ingat, Rasul itu banyak duit pernah, tidak punya duit sering. Itu Rasul. Kita juga sama. Memang hukum alamnya begitu. Setiap orang yang banyak kebahagiaannya akan berubah menjadi sumber kesengsaraannya. Tapi siapa orang yang banyak kesengsaraannya akan berubah menjadi sumber kebahagiaannya. Saya ambil contoh. Kita udah senang-senang kerja di perusahaan ini, harus pindah, seneng gitu kan. Nah, muncul kita sedih, harus berpisah dengan kawan yang udah biasa minjem duit langganan. Aduh, nggak ada lagi. Tapi ingat, siapa orang yang banyak kesedihannya nanti akan berubah menjadi sumber kebahagiaannya. Siapa tahu begitu keluar kita buka usaha lebih sukses daripada kerja di perusahaan ini. Jadi kalau orang itu bahagia, berubah jadi sumber kesengsaraan. Siapa orang yang banyak kesengsaraannya akan berubah jadi sumber kebahagiaan. Saya ambil contoh, sekarang ini kita lagi susah, kita lapar, kita haus, kita lemes, susah. Ingat, akan berubah menjadi sumber kebahagiaan. Kapan? Pada saat buka puasa. Jadi apa yang kita takutkan? Makanya hati-hati nih, kita punya istri cantik, itu bahagia, akan berubah menjadi sumber kesedihan. Kapan? Kalau istri itu meninggal. Istri cantik, udah solehah, cantik, nurut, itu meninggal, sedihnya minta ampun. Sekarang dibalik, istri udah jelek, marah-marah mulu, cerai minta ampun. Begitu meninggal, apa kita bilang? Alhamdulillah, beres mungkin. Ya, belajar nih dari Ramadan ya, gak usah takut kita dengan kerjaan, Allah jamin. Yang penting kita mencari rizki, tapi jangan lupa ada rizki yang mencari kita. Sebab sok jangan jauh-jauh, mimpi dari mana kita mau dapat buka puasa gratis? Tapi ini dari Allah, walaupun lewat manusia. Ada janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang kalau bertakwa kepada Allah diberikan rezeki dari hal yang tidak disangka-sangka. Tuh, rezeki aja datang dari hal yang tidak disangka-sangka. Siapa tahu begitu kita keluar, kita berhenti, datang rezeki dari hal yang tidak disangka-sangka. Karena Allah Maha Pemberi rezeki. Jadi kita tenang. Pantesan kelihatan wajahnya pada ceria semua. Udah, kita nggak usah takut dengan rezeki. Yang kedua nih, yang banyak ditakutin tuh jodoh. So, mohon maaf, jodoh itu Pak ada yang dipercepat, ada yang diperlambat, ada yang ditunda. Jodoh itu ada yang dipercepat 20 tahun, 25 tahun menikah, itu cepet tuh. Begitu pensiun 60 tahun anak udah pada beres semua, lumayan. Lebaran tinggal nungguin setoran dari anak, lumayan. Ada yang diperlambat 35, 40 baru menikah, nunggu mapan dulu 50 tahun meninggal. Anak yatim semua, kecil-kecil anaknya, udah kawinnya telat. Ada lagi yang ditunda, orangnya ganteng, udah kerja, nggak laku di pasaran. Ada. Itu ditunda. Tapi ingat, kalau orang itu meninggal di surga mah nggak ada yang bujangan, nggak ada, semuanya ada pasangannya. Makanya kalau ada orang ganteng udah kerja susah dapat jodoh, udah segera aja berangkat ke akhirat, insya Allah ada jodohnya dia.
Banyak jodoh kan orang pada panik semua, itu urusan sama Allah. Yang ketiga saya lihat yang paling banyak ditakut itu adalah kematian. Ini hati-hati ya, karena mendekati kiamat itu nyawa manusia jadi murah. Dan orang meninggal itu kan ada dua, ada yang cash, ada yang dikredit. Nah itu hati-hati. Yang cash itu banyak, mohon maaf, masih sehat, kita kerja ngalamin kecelakaan tuh, di jalan tabrakan meninggal, langsung meninggal. Ada orang yang kagak nyangka dibunuh, dia langsung meninggal, emang mendadak, banyak. Justru mendekati kiamat nyawa manusia itu jadi murah. Jadi jangan merasa masih muda, meninggalnya masih lama. Karena saya lihat kematian itu berdasarkan nomor pilih, bukan nomor urut. Kalau nomor urut itu yang tua-tua dulu yang meninggal, tapi kalau nomor pilih banyak, baru kerja 1 tahun meninggal, dipilih. Hati-hati, banyak yang cash tuh. Tapi ada juga yang kredit, lumayan dikasih tandanya. Jadi kalau sudah karyawan baru 40 tahun ada ubannya, itu siap-siap, udah siap-siap. Kapan meninggal urusannya dengan Allah, itu baru tanda aja. Makanya kita baca satu hadis, uban tuh nggak boleh dicabutin, karena uban itu bisa bercahaya pada hari kiamat. Jadi luar biasa tuh, untungnya punya uban itu. Dan benar di Balaraja juga kalau mati lampu, mana yang pertama ketemu? Kepalanya, orang putih semua. Badan udah mulai sakit-sakitan, nah itu udah aja, udah deket tuh. Lah kalau Nabi melihat gara-gara tahajud kakinya bengkak, kita mau bengkak, asam urat. Tanya hati-hati. Itulah sebabnya orang takut dengan kematian. Ngapain kita takut? Itu sesuatu yang pasti akan terjadi, dan kita bersyukur masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Cuma saya teringat ungkapan mantan ketua PBNU Pak Kiai Haji Hasyim Muzadi. Apa kata beliau? Ramadan ini bulan yang paling berisiko. Kenapa? Orang melaksanakan amal soleh, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Ini Ramadan. Coba lihat ya, kita puasa udah rajin, sholat tarawih juga rajin. Yang rajin mah baca Qurannya juga rajin. DP ini rajin baca Quran. Orang di HP-nya ada Qurannya. Coba begitu adan aja, dan HP-nya mah adan, orangnya mah nggak sholat. Makanya saya lihat HP-nya ke surga, orangnya nyungsep ke neraka. Bang, Ramadan mah semua ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah. Kayak Imam Syafi'i itu kan di bulan Ramadan pernah menghatamkan Quran sampai 60 kali. Luar biasa. Sama karyawan DP saya lihat ada yang udah hatam 7 kali, ada yang hatam 5 kali, ada yang baru 3 kali, ada yang belum mulai. Tapi yang jelas kita ini melaksanakan amalan wajib kan 70 kali lipat. Kalau amalan sunnah sama dengan melaksanakan amalan wajib. Ini Ramadan. Sampai siapa orang baca Quran 1 ayat saja di bulan suci Ramadan, itu pahalanya sama dengan menghatamkan Al-Quran. Ramadan. Tapi jangan main-main. Saya baca satu riwayat, malaikat Jibril pernah datang kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, siapa orang yang meninggal di bulan suci Ramadan dan dia tidak mendapatkan ampunan Allah, maka tempatnya di dalam neraka. Bayangkan, meninggal di bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Apa contohnya? Dia bulan Ramadan kagak pernah puasa. Kan banyak itu di Serang, cuma temannya orang Balaraja. Saya prihatin sekarang ini. Mohon maaf ya, makanya warteg pada buka kaki aja kelihatannya. Tuh hati-hati tuh. Makanya kalau saya sering bilang, kalau ada orang itu diperintah sama Allah kagak nurut, itu sudah menunjukkan orang sombong sama Allah. Kita ini selama ini menilai orang sombong itu kepada sesama manusia, padahal sombong paling besar dosanya itu sama Allah. Coba aja jangan jauh-jauh, diperintah sama pimpinan kagak nurut, siap-siap di PHK. Ini Allah yang nyuruh kagak nurut, siap-siap di PHK di dunia. Ini banyak saya lihat orang di bulan Ramadan kagak puasa, padahal dia belum tentu ketemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Belum tentu. Ada orang begitu buka puasa kagak sholat maghrib. Lagi ngomong bener ini. Saya kadang-kadang kalau ceramah galak dikit jangan dipanggil lagi ustaznya, biarin orang mau pindah pabriknya. Ada
Padahal mohon maaf, kita punya anak itu kalau dipanggil sekali diem aja, 2 kali dipanggil diem, 3 kali dipanggil, 5 kali dipanggil, diselentik tuh anak, disintrek celi anak, jengkel kagak nurut. Ini kita 5 kali dipanggil oleh Allah lewat muadzin, suruh menghadap Allah, banyak yang kagak nurut. Itu apa? Sombong sama Allah. Makanya hati-hati kita dengan Ramadan ini. Kalau orang di bulan Ramadan dia kagak puasa, dia kagak sholat, dia kagak pernah zakat, dia menodai kesucian bulan Ramadan, meninggal di bulan Ramadan, kata Rasul tempatnya di dalam neraka. Dan mohon maaf, meninggal di bulan Ramadan aja belum tentu kah husnul khotimah. Saya punya pengalaman, tahun kemarin saya khutbah Idul Fitri di Bintaro, pulang saya ke Rangkas, saya orang Rangkas. Begitu saya nyampe, dohor nyolatin orang meninggal, saya nanya sama saya, mak, hari mau iraha kerepeting di Jakarta mau hebat amat mau malam takbir, emang pun nonton mau overdosis narkoba, pehewahan. Jadi paeh nama di Jakarta, jangan ada dikubur mahal, balik jenazah ke Rangkas, dikubur di Rangkas. Jadi yang meninggal di malam takbir aja belum tentu tuh husnul khotimah. Makanya kita ingat ya, kalau orang sudah niat puasa karena Allah, melakukan sesuatu karena Allah, nggak mesti takut hidup ini. Apa yang kita takutkan? Rizki udah pasti dijamin Allah, jodoh sudah dijamin oleh Allah, kematian pun akan menjadi sesuatu yang menyenangkan, karena tidak ada manusia itu tinggal selamanya di dunia. Mohon maaf ini, apalagi saya ingatkan, umur suatu umat itu tidak akan jauh beda dari nabinya. Kalau dulu Nabi Ibrahim umurnya 223 tahun. Ini saya doakan nih karyawan nih yang mau berhenti, mudah-mudahan sama dengan Nabi Ibrahim umurnya 223 tahun, biar nanti jadi keajaiban dunia nggak mati-mati. Tapi kalau Nabi Muhammad cuma 63, maka umur umatnya pun 60 sampai 70. Nah itulah sebabnya begitu orang ingat dengan kematian, dia nggak usah takut. Kematian bukan harus kita takuti, tapi proses waktu di mana kita bisa mengantarkan mendapatkan satu kebahagiaan, itulah yang disebut dengan Raudatul Jannah, taman surga. Jadi kita kembali ya, nih Ramadan itu mengajarkan kita untuk melakukan sesuatu karena Allah. Dan benar tadi disampaikan dalam sambutan, menurut saya satu-satunya ibadah itu yang paling disiplin cuma puasa. Mohon maaf, banyak orang kaya kagak daftar haji, kan kagak disiplin namanya. Harusnya kalau udah punya duit dia daftar haji, itu disiplin namanya. Ini mah duit punya, mobil kebeli, ditanya, bapak kagak berangkat haji? Belum ada panggilan. Yang mau manggil siapa? Daftar juga enggak, rekeningnya enggak ada, nunggu dipanggil. Ya enggak berangkat. Dan di sana pun menurut saya melaksanakannya banyak yang tidak sama. Wukufnya boleh sama, tawafnya bisa beda, sa'inya bisa beda. Maka haji walaupun waktunya sama, melaksanakannya bisa beda. So, jangan jauh-jauh sholat, waktunya sama, waktu asar itu, tapi lihat pelaksanaannya beda. Ada yang asarnya 3:30, ada yang jam 4, ada yang sampai sekarang nggak sholat-sholat, ada. Makanya kalau ngajak temen itu diajak sholat susah, udah tungguin aja sih, ntar juga disolatin. Besok kadang-kadang kayak orang sekarang punten di Balaraja, kan banyak tuh yang ngaji pakai pengeras suara itu ya, kan banyak yang protes itu. Oh ngapain ngaji pakai speaker itu, adanya ke nage di imah capek, tak bisa sare. Banyak orang ngaji itu pakai pengeras suara dianggap gak bisa tidur. Mohon maaf, orang tidak bisa tidur itu bukan karena ada orang ngaji, orang gak bisa tidur itu karena ngantuk. Di mana-mana orang nggak ngantuk mungkin tidur ya, kalau ngantuk tidur. Lagi khotbah Jumat juga tidur buktinya kan, khotib udah kenceng juga angguk jadi sepak tuh beres. Itu lagi khotbah tuh udah kenceng juga, khotib masih tidur juga. Makanya kalau lihat karyawan itu lagi puasa dan tidur aja kan, itu saking ngantuknya sebenarnya. Makanya saya lihat Pak, begitu kita melaksanakan ibadah puasa, benar ibadah itu yang paling disiplin puasa. Orang sholat banyak yang waktunya beda melaksanakannya. Orang zakat fitrah ada yang sudah bayar, ada yang bayarnya malam takbir, ada yang bayarnya sebelum sholat Idul Fitri, ada. Haji bisa beda, tapi puasa pasti sama, imsaknya sama. Nggak mungkin begitu kita lagi makan mau imsak, aja. Jangan ada dulu, jangan ada, jangan tanggung kiki, daging mesti sepotong nih. Nah, begitu datang imsak, begitu datang waktu subuh,
semua makanan dikeluarkan lewat mulutnya, kalau dia masih ada ditinggalkan. Artinya apa? Disiplin diajarkan di awal Ramadan, di awal puasa. Begitupun saya lihat yang paling disiplin itu ketika buka puasa. Ada nggak kita lagi jalan nih, lagi naik mobil kan, begitu datang jam berapa nih? Maghrib, ntar aja di rumah tanggal 7. Nggak ada. Buku nempuan jam baik, kedeng deui. Masih sama nih Allah melakasum tuh bekahawan. Kata anaknya, papa belum sekolah ini baik lah. Ini beres mau buka puasa. Jadi benar Pak nih, ibadah ini yang paling disiplin itu adalah puasa. Tapi saya lihat ibadah yang paling mengajarkan kebersamaan juga adalah puasa. Kenapa? Karena waktu melaksanakannya sama. Itulah sebabnya saya lihat semua ibadah dalam Islam memang mengajarkan kebersamaan. Saya ambil contoh, haji itu kebersamaannya lewat kain ihramnya, Ka'bahnya sama, tawafnya sama, wukufnya sama, sa'inya sama. Sedekah pun mengajarkan kebersamaan. Sok mohon maaf, kita sholat Jumat nih besok terakhir, itu sedekah itu jadi semangat kan gara-gara bersama-sama. Begitu kita mengisi kotak amal berapa nih? 5.000. Wih, isi nama 5.000. Begitu ngintip sebelah, telung ngewu. Mending kita 5.000. THR pelit 3.000. Begitu ngintip sebelah, telung ngewu. Kata yang 2.000 saya malu amat, dia sedekah 2.000, yang sebelahnya 5.000. Begitu lewat sebelah banyak duitnya, lewat kotak amal. Kagak ngisi, ditanya kenapa lu kagak ngisi, duitnya 100 ribuan, gak ada kembalian di kotak amal. Jadi benar saya lihat sedekah aja semangat karena bersama-sama. Sob, jangan jauh-jauh nih, jangan jauh-jauh. Kita ini sholat tarawih itu kan paling pegel, tapi kalau bersama-sama itu terasa nikmat. Makanya saya lihat, ingat ungkapan Luqmanul Hakim, tidak ada satu perbuatan itu yang dapat memuaskan hati semua orang, itu gak ada. Karyawan ini, mohon maaf, tidak ada karyawan itu yang sempurna, tapi tanpa karyawan perusahaan tidak akan sempurna. Sok, yang cerewet ada, yang diem juga ada, yang ramah juga ada, yang marah-marah juga ada. Bang, nyari karyawan yang sempurna enggak ada. Tapi tanpa karyawan tak sempurna. Ini nggak sempurna. Itulah sebabnya saya lihat justru kenapa perusahaan maju, ada semangat kebersamaan. Biarkan ini punya kekurangan, tapi pasti dia ada kelebihannya. Ini karyawan ada kekurangannya, pasti ada kelebihannya. Makanya kita dalam sholat diajarkan kebersamaan. Tidak ada imam itu yang sempurna, enggak ada. Kita ini kadang-kadang tarawih itu Pak, saya kalau mimpin sholat kecepatan, banyak yang protes. Siapa itu? Yang tua-tua. Aing menyeri cangking ke sholat nanti. Sudah dipakai dari imamnya teman. Keguraan baca dahar bayung lagi. Tapi kalau lama itu yang protes yang muda-muda. Yang muda itu kan. Begitu masuk sholat ya, saya tanya, Ustaz anu, tambah kebal. Coba cepet salah, gua malah lambat salah, gua kabur lagi, nggak ada imannya, salah. Nah kayak begini Pak, saya ceramah juga begitu. Kalau ketawa aja juga orang nggak ada yang nggak seneng, ketawa aja tuh mah nggak ada isinya. Coba gua kasih serius, merem semua itu. Makanya benar nih saya lihat ibadah Ramadan, puasa mengajarkan disiplin kebersamaan. Karena Ramadan kita Subhanahu wa ta'ala. Bahkan saya lihat, mohon maaf Bapak Ibu, dengan ibadah Ramadan ini, karena kita niatnya karena Allah, kita menjadi pribadi yang tahan uji. Coba lihat, orang kalau sudah niatnya karena Allah, walaupun lapar, dia haus, dia ngantuk, dia tahan. Ada kekuatan niat, hatinya tersambung kepada Allah. Artinya kalau manusia hidupnya sudah karena Allah, tantangan apapun yang akan dihadapinya, insya Allah dia akan sanggup menghadapinya, karena hidupnya akan banyak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi pertama jangan lupa nih, kerja ikhlas. Pokoknya kita yang masih di sini pindah ke sono, udah kerja harus karena Allah. Yang kebetulan udah kagak kerja di perusahaan, sudah kita niat karena Allah. Nggak usah takut dengan rezeki. Selama kita dekat dengan Allah, insya Allah rezeki kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kerja keras. Ini Ramadan, apalagi disebut dengan bulan kesuksesan. Saya kadang-kadang prihatin tuh kalau ada orang di bulan Ramadan tuh malas bekerja. Apalagi ustadz yang ngajarin, tidur orang berpuasa sama ibadah.
sare baik puasa. Mohon maaf ini, saya kalau ditanya paling bingung Pak. Ada orang puasa malas bekerja, ada orang rajin bekerja tidak pernah puasa. Itu kalau ditanya saya bingung kedua-duanya. Masalahnya nggak benar semua. Soal lihat Rasul itu kan siangnya puasa, tapi kita ingat justru di tengah-tengah kesibukannya sedang puasa turun perintah untuk perang. Itulah yang disebut dengan perang Badar. Ingat, Rasul itu puasanya cuma 9 kali seumur hidupnya, karena di Mekah belum ada puasa Ramadan. Baru tahun kedua Hijriah Rasulullah melaksanakan ibadah puasa. Harus perang, puasa, perang. Karena puasa sambil perang dekat dengan Allah. Ternyata peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin. Ini menunjukkan umat Islam itu tidak boleh malas di bulan suci Ramadan. Bahkan saya lihat, mohon maaf, berapa banyak Bapak Ibu dosa-dosa kita diampuni itu karena etos kerja kita di bulan suci Ramadan. Coba lihat, kita baca satu hadis. Siapa orang yang kelelahan di sore hari karena bekerja, maka pada sore hari itulah dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Nih, makanya nih yang udah lemes-lemes begini nih habis dosanya. Jangan amin doang tapi sholat. Dan saya ingatkan, siapapun orang kalau sudah kerja keras tidak mungkin tidak dihargai oleh Allah. Tidak mungkin. Semua orang kalau mau bekerja pasti dihargai oleh Allah. Saya ambil contoh, yuk kita baca beberapa riwayat bagaimana ada tokoh Sa'ad bin Mu'ad al-Ansori. Ya Allah, yang begitu hijrah ke Madinah dia tidak punya apa-apa, maka dia minta izin kepada Rasul, sama Rasul dikasih kampak. Ya Allah, tapi kita ingat Sa'ad bin Mu'ad al-Ansori, sahabat Nabi yang tangannya pernah dicium Rasul, pernah dicium Rasul, bahkan dia sahabat dijamin masuk surga. Kita baca riwayat kenapa seorang Sa'ad bin Mu'ad al-Ansori menjadi orang yang dijamin masuk surga. Kan 3 kelebihannya. Pertama, kalau Rasul bicara dia langsung mengatakan sami'na wa atona, saya dengar, saya taat. Yang kedua, karena dia ingin belajar dengan khusyuk. Begitu dia ingin belajar sholat dengan khusyuk, dia dekat dengan Allah, itulah yang mengantarkan dia bisa menikmati kehidupannya. Yang ketiga, dia walaupun seorang buruh kasar, kerjanya pembelah batu, tapi dia tidak pernah mengeluh dengan pekerjaannya karena menganggap kerja itu bagian dari ibadah. Ingat, Sa'ad bin Mu'ad al-Ansori seorang pembelah batu, hitam tangannya, tapi mulia karena dia tidak pernah mengeluh ketika bekerja. Bertemu dengan Rasul, tangannya dicium Rasul, seraya berkata, tangan ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Hitam kulitnya, mulia orangnya, dijamin masuk surga. Makanya karyawan DP yang hitam-hitam insya Allah calon penghuni surga. Padahal hitam itu bukan bekerja, pakat dari lahir. Makanya gak usah ngeluh. Coba kita baca lagi riwayat kan, bagaimana seorang Abdurrahman bin Auf, dia tinggalkan Mekah, duitnya banyak, hartanya banyak, harus pindah ke Madinah. Di Madinah tidak punya apa-apa, dipersatukan dengan Sa'ad bin Rabi. Apa kata Sa'ad? Abdurrahman, saya punya rumah 2, kamu ambil 1 dah, karena kamu tidak punya rumah. Kan jarang orang ngasih rumah. Coba saya punya istri 2, kamu pilih dah mau yang mana. Kata Abdurrahman, ngeladenan second. Mohon maaf itu kan. Coba tunjukkan di mana pasar. Coba Bapak Ibu baca riwayat, itu pindah ke Madinah. Ya Allah, modalnya dia menjadi manusia yang jujur. Karena modalnya hidupnya dipercaya. Yang tadinya buruh kasar, ternyata dia menjadi seorang pengusaha di Madinah. Yang menarik, karena tadinya susah tinggal di Madinah, begitu dia jadi orang kaya, dia pun tidak pernah melupakan kepada orang-orang Madinah yang sangat membutuhkan. Artinya apa? Abdurrahman memang pendatang dari Mekah ke Madinah, tapi begitu sukses di Madinah tidak pernah melupakan orang-orang Madinah. Ini yang harus kita contoh. Kita dari manapun berasal, kita kerja di Balaraja, begitu bagi saudara-saudara kita orang Balaraja, maka mudah-mudahan termasuk calon-calon penghuni surganya Allah. Hanya saya senang Pak, siapa tahu nih harta yang kita infakkan itulah yang mengantarkan kita ke surga. Tetap saya ingatkan di dalam Al-Quran yang termasuk ciri calon penghuni surga, wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum. Di dalam dirinya itu yakin ada hak orang yang minta-minta, ada orang yang tidak mau minta-minta. Nih saya lihat yang datang ke sini tidak pernah minta, tapi kita kasih. Makanya benar,
kalau kita mau sedekah nih, ingatkan karena udah dapat THR mau mudik, kalau mau sedekah perhatikan 5 kelompok manusia. Pertama, cari orang miskin yang ahli ibadah. Kita mudik nih, ini tarawehnya rajin tapi sarungnya jelek, beliin. Begitu lihat ini taraweh tapi mukenanya jelek, beliin. Gak usah mahal-mahal lah, yang 800.000 juga nggak apa-apa. Insya Allah dia khusyuk tuh tarawehnya, ngelihat mukena mulu. Yang kedua, cari orang miskin yang cinta ilmu. Siapa mereka? Orang-orang miskin yang sedang belajar, tidak punya duit, bantu. Kenapa? Begitu kita sedekah kepada orang yang cinta ilmu, dapat 2 pahala. Pertama, pahala sedekah. Yang kedua, pahala menjaga warisannya Rasul. Yang ketiga, cari orang miskin yang banyak tanggungan hidupnya. Siapa itu? Janda-janda muda. Tuh langsung kan, janda mah sibuk ramenya luar biasa. Kayaknya ada peminat janda di sini. Sebab mohon maaf, saya sering sampaikan, ibu-ibu itu kalau suaminya meninggal itu banyak yang tidak menikah lagi. Beda dengan bapak-bapak. Kalau bapak istrinya meninggal enggak lama itu, belum juga haul ulang tahun kematian udah pada kawin lagi. Tapi kalau ibu-ibu banyak tuh, walaupun suaminya meninggal dia kagak nikah lagi. Sampai kadang-kadang saya omongin, udah sih bu kawin lagi aja masih muda. Nggak bakalan saya mikirin anak, kasihan sama anak, padahal nggak ada yang minat sama dia. Nah itulah sebabnya di Balaraja disantuni janda-janda mudanya. Kalau jandanya yang dikumpulin sewot semua. Itulah sebabnya daripada fitnah diambil anaknya, muncullah santunan yatim. Jadi santunan yatim itu sebenarnya santunan janda-janda muda. Mereka orang yang tidak mampu, banyak tanggungan hidupnya. Kalau banyak disantuni jadi fitnah, udah santuni saja anak-anaknya, disantuni itu bocah yatim. Yang keempat, cari orang miskin yang punya hubungan darah dengan kita. Siapa itu? Saudara kita. Kita pulang kampung, kita dapat THR nih, walaupun ngomong ini jangan-jangan terakhir THR-nya, tapi doain mau buka usaha, mudah-mudahan lebih maju. Saya bilang pimpinan perusahaan juga senang walaupun orang sudah berhenti dari DP tapi hidupnya lebih maju. Berarti apa yang dihasilkan di sini, etos kerjanya sudah dimiliki, bisa dipraktekkan walaupun bukan di perusahaan. Makanya begitu kita kasih tuh, jangan lupa doain ya, mau buka usaha tahun depan mah susuganan kayak THR aja lebih gede, kayak meri duitnya lebih gede, wah ya ngapang doakan kan begitu. Sebab siapa orang rajin membahagiakan orang lain, insya Allah hidupnya akan dibahagiakan Allah. Tapi siapa orang suka bikin susah orang lain, bersiaplah akan dipersulit hidupnya oleh Allah. Tuh, jadi kita udah bahagiakan saja orang. Begitu kita rajin membahagiakan orang, hidup kita pasti dibahagiakan Allah. Nah yang kelima, ingat, kalau punya rezeki sedekahlah kepada orang yang pintu rumahnya paling dekat. Siapa itu? Tetangga kita. Sebab paling senang tetangga itu, coba punten, ada bapak-bapak karena aku sama tetangga mau mudik aja nitipin rumah sama tetangga. Nitip rumah ya, kagak mudik kan orang sini, iya nitip rumah. Coba ada rumah dititipin, ada motor dititipin, ada mobil dititipin. Sampai ada nih, karena kemarin anaknya udah pulang duluan, istrinya pulang duluan sama anaknya. Apa kata istrinya? Bu, nitip suami saya ya, dititipin sampai suaminya. Makanya kita paling nikmat nih, mohon maaf, menurut saya yang paling sedih ketika kita berhenti perusahaan, kebersamaannya itu tuh. Dengan teman kita udah biasa curhat, biasa berbagi. Karena nikmat kalau hidup tuh punya teman yang baik, punya tetangga yang baik. Saya juga begitu, sama kok. Kalau udah punya tetangga yang baik tuh nikmat. Tadi malam saya ngisi tuh, ada orang meninggal, begitu dapat kue pertama saya kasih tuh tetangga yang paling dekat. Saya kasih dari mana? Dari Ciracas, ada orang meninggal minta ceramah, nih kuenya enak ya, iyalah orang gratis. Besok kemana? Ke DP Dharma Polimetal jauh di Balaraja, ke susuganan ayam dibungkus ke sugan. Ini bukan jenggung kos, bukan nih bang, ngingetin doang takut lupa. Udah ya, kita kerja cerdas nih, kerja keras. Yang ketiga, kita butuh kerja cerdas. Nah, Ramadan ini orang harus cerdas, memanfaatkan waktu, memanfaatkan kesempatan. Karena kesempatan itu tidak pernah datang 2 kali. Sebab kata Imam Ali, rezeki yang tidak kau peroleh hari ini, besok bisa diperoleh. Tapi waktu yang hari ini tidak dimanfaatkan, tidak mungkin terulang sampai hari kiamat. Makanya saya lihat Bapak Ibu, di antara nabi itu yang pernah mengajarkan tentang kerja cerdas itu Nabi Sulaiman. Itu Nabi Sulaiman itu kan raja manusia, raja jin, raja binatang. Luar biasa itu.
Jadi kalau sekarang mau jadi presiden jangan sombong. Nabi Sulaiman tuh raja manusia, raja jin, raja binatang. Coba kita lihat, begitu dia akan memindahkan singgasana Ratu Balqis, kecerdasannya dibuktikan. Dia kumpulkan semua karyawannya, prajuritnya. Saudara-saudara, ini singgasana mau dipindahin nih. Coba, siapa di antara saudara yang bisa memindahkan dalam waktu cepat? Nah, kan ngomong tuh bosnya jin, namanya Ifrit. Ada Ifrit, Tuan Sulaiman, saya bisa memindahkan sebelum Tuan berdiri, karena dianya sedang duduk. Jadi kenapa ngomong saya bisa memindahkan sebelum Tuan berdiri? Karena Nabi Sulaimannya sedang duduk. Makanya saya lihat pimpinan itu kalau cerdas bisa mengembangkan potensi karyawannya. Ini dikembangkan, ditanya, jangan-jangan ada yang hebat cuma tidak tahu. Makanya dipuji selama itu semua. Kata jin, kata Ifrit, Tuan, saya bisa memindahkan sebelum Tuan berdiri. Lagi dodok aja. Ternyata ada orang yang biasa-biasa saja, dia ngomong, Tuan, saya bisa memindahkan sebelum Tuan berkedip. Luar biasa. Yang dalam kitab tafsir itu namanya asyib. Asyib itu manusia sakti yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis. Asyib. Makanya orang Sunda kalau punya anak sering kasih nama Asep. Asep itu sebenarnya orang sakti itu. Tuh di zaman Nabi Sulaiman itu begitu dipindahkan, apa kata Nabi Sulaiman? Qala hadza min fadli rabbi. Oh, ternyata ini adalah anugerah dari Tuhanku. Tuh, Nabi Sulaiman tidak sombong, dia tidak pernah mengatakan, oh ini singgasana karena aku hebat, aku bisa jadi pemimpin yang baik. Tidak, ini adalah anugerah dari Tuhanku. Artinya apa? Begitu kita sukses, jangan menjadi pribadi-pribadi yang sombong. Hati-hati karyawan yang cerdas, karyawan yang pintar. Lihatlah Korun. Korun itu ahli kimia, karena pintar ilmunya dia jadi orang kaya. Begitu kaya dia sombong, semua hartanya Allah amblaskan ke dalam bumi. Beda dengan Nabi Sulaiman, cerdas dia, hebat, bisa memimpin, mempersatukan antara jin, manusia dan binatang. Tapi Nabi Sulaiman tidak pernah sombong, karena semua nikmat itu pada dasarnya bersumber dari Allah. Apa sih yang kita sombongkan? Soal jangan jauh-jauh punten, orang kaya bisa membeli makanan yang enak, tapi mohon maaf tidak sanggup membeli nikmatnya makan. Nggak bisa. Banyak orang pengen makan enak aja keliling-keliling rumah makan, kita mah apa bedi elem. Wih, alhamdulillah. Sampai saya sering bilang mohon maaf ya, banyak orang kampung yang suka bilang, ya Allah ini puasa aja sama jengkol, orang mama daging. Padahal Allah adil, di balik jengkol yang bau juga ternyata ada kelebihannya, penambah nafsu makan. Zat besinya itu tinggi, kalau dikonsumsi orang jadi kuat, tidak mudah loyo. Makanya karyawan kalau pengen kuat sahurnya sama jengkol. Coba lihat di kampung ibu-ibu lagi hamil rajin makan jengkol, gampang melahirkannya. Kenapa? Orang bayinya kebauan masalahnya. Yang penting gosok gigi. Ini jangan sampai bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi dari minyak kasturi. Itu kata Allah, bukan kata kita. Saya terus terang prihatin ya, kalau di kampung ada orang puasa suka meludah. Itu saya bilang tidak cerdas itu. Kalau orang banyak meludah, ingat ini pencernaan bisa terganggu. Makanan itu butuh itu air liur itu. Dan ternyata kan air liur manusia itu bisa jadi obat, makanya jangan dibuang sembarangan. Coba lihat, anjing kalau luka kan dijilat itu. Tidak ada anjing begitu sakit nyari-nyari albotil, nggak ada. Nyari obat merah, nggak ada. Dia jilat saja, sembuh dengan sendirinya. Kenapa? Obatnya ada pada air liurnya. Kucing kalau keselandung, luka dijilat itu, obatnya ada pada air liurnya. Manusia kalau luka di kaki bisa 2 bulan, luka di bibir sariawan ada yang 3 hari sudah sembuh. Kenapa? Obatnya ada pada air liurnya. Tuh, makanya kalau besok nih, kemudian kita Sabtu Minggu ada anak nyungsep di comberan, luka langsung diludahin. Apalagi sahurnya sama jengkol, insya Allah bengkak kaki anaknya. Pokoknya kita cerdas dah. Jadi nggak boleh kita asal puasa, asal bekerja. Kita harus bekerja melahirkan karya-karya yang berkualitas. Ramadan ini bukan hanya orang puasa, orang bekerja, apalagi di penghujung Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat bonus mendapatkan Lailatul Qadar. Dan saya titip nih karena sudah malam akhir. Pertama, jangan lupa ya sempurnakan puasa. Yang kedua, banyak-banyak istighfar, mohon ampun. Ya Allah, jujurlah dengan kesalahan. Selama ini saya sering marah-marah sama istri saya,
tapi saya sering ramah sama istri orang. Itu udah jujur itu. Ya Allah, selama ini saya jarang membahagiakan istri saya, tapi saya lebih sering membahagiakan istri orang. Hampura ya Allah, hampura. Coba gitu itu kita jujur dengan kesalahan, ya. Jadi begitu kita puasa, kita malamnya taraweh, kita juga banyak istighfar, sempurnakan dengan zikir, perbanyak sedekah, karena kita cerdas mengisi momentum Ramadan. Siapa tahu kalau Ramadan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kerja tuntas. Penting, karena puasa itu walaupun tinggal 1 menit, kalau orang berbuka tidak tuntas, tidak dihitung sebagai puasa. Makanya rugi ibu-ibu, dari imsak subuh tinggal 2 menit lagi datang bulan, senepnya minta ampun, karena tidak dihitung puasa, karena dia tidak sempurna. Maka kerja kalau pengen sempurna harus menjadi orang-orang yang kerja tuntas. Ingat, Allah tidak lihat hasilnya, yang Allah lihat adalah prosesnya. Ingat, kita punya harta tidak akan ditanya berapa jumlah harta kita, tapi ditanya bagaimana cara mendapatkan harta dan kemana harta itu akan digunakan. Itulah sebabnya begitu kita sempurna melaksanakan bentuk amal soleh, sempurna melaksanakan kerja, insya Allah kerja kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini merupakan awal kita mampu meraih berbagai bentuk kesuksesan, baik yang akan ngikut ke tempat yang baru maupun kita mohon maaf mungkin harus berhenti, tidak bareng-bareng lagi, tapi kita yakin kita bukan hanya berkumpul di perusahaan ini, mudah-mudahan kita bisa berkumpul kembali di surganya Allah nanti. Demikian ibu bapak yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik sallim radhiyallahu taala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqim wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyibah wa rizqan halalan thayyibah wa rizqan halalan thayyibah wa shifaa'an min kulli daa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Waktu berbuka puasa sudah tiba. Ya, jadi 1 menit lagi makanya. Ya, kayaknya tinggal 1 menit lagi. Apa sudah ada? Oh, sudah ada. Ya, baik, kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdaltu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selamat berbuka puasa, mudah-mudahan amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrul minallah wa fathun qarib, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.